dimanapun berada. Kita lanjutkan pembahasan kita di kuliah ilmu negara. Pada pertemuan ke-7 kita akan membahas tentang unsur-unsur negara. Setelah sebelumnya di pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang tujuan negara, tentang teori-teori terbentuknya negara, tentang teori-teori pembenaran adanya negara. Sekarang kita masuk kepada bahasan yang lebih detail, yang lebih dalam tentang unsur-unsur dari suatu negara. Sebelumnya ya kita akan bahas lagi, kita akan coba flashback tentang pengertian negara. Ya, pengertian negara ada banyak sekali, ya, mulai dari tokoh-tokoh ya di masa zaman Yunani kuno, ya, dari Aristoteles mengatakan bahwa ya manusia itu sebagai zoon politikon, artinya manusia yang senang, makhluk yang senang bermasyarakat, sehingga masyarakat itu menjadi teratur, ya, karena ada cita-cita yang sama, ya, adanya pertalian darah, ya, atau adanya kesamaan keyakinan, kepercayaan senasib, dan itulah yang disebut sebagai bangsa. Jadi Aristoteles definisikan negara itu sebagai suatu bangsa, ya, adanya persamaan ideologi, persamaan keyakinan, persamaan wilayah ataupun persamaan darah, ya, suku. Ibnu Khaldun juga di dalam khasanah keislaman, ya, kita juga perlu tahu, ya, apa itu definisi negara. Intinya adalah masyarakat itu, ya, merupakan suatu kemestian, ya, suatu keharusan untuk manusia. Kenapa? Karena Tuhan menganugerahkan masyarakat sebagai sarana. Jadi sama tadi, ya, seperti Aristoteles, intinya adalah masyarakat itu suatu hal yang pasti, ya, menjadi kebutuhan manusia dan sebagai sarana tentunya. Tapi Ibnu Khaldun lebih kepada aspek ketuhanan, artinya sarana, ya, bagi manusia yang merupakan anugerah, ya, dari Tuhan, ya, gitu, ya. Plato, ya, mengatakan bahwa negara adalah suatu tubuh yang senantiasa maju berevolusi, terdiri dari orang-orang, ya. Itu teman-teman akan baca. Kemudian di abad pertengahan, ya, di tahun 1500-an, ya, kita lihat misalnya pendapatnya Hugo Grotius, ya, negara ibarat perkakas, ya, alat yang dibuat manusia untuk melahirkan kesejahteraan dan keberuntungan. Nah, ini, ya, jadi jangan sampai, ya, negara tidak melahirkan sebaliknya, gitu, ya, kemiskinan dan ketidakberuntungan. Jadi ini pendapatnya Grotius. Hobbes, ya, di tahun 1588, ya, sampai tahun 1679 mengatakan negara adalah suatu tubuh yang dibuat oleh manusia, ya, oleh orang-orang beramai-ramai, masing-masing berjanji untuk menjadikannya alat untuk keamanan dan perlindungan, ya. Jadi di sini definisinya adalah bersumber dari perjanjian, ya, beramai-ramai, ya, orang banyak, artinya masyarakat, dan tujuannya adalah untuk, ya, keamanan dan perlindungan. Itu Hobbes, ya. Jadi kemudian menurut Rousseau, ya, tentunya kita paham Rousseau ini menganut paham perjanjian. Jadi negara adalah seperti sebuah perserikatan, ya, seperti sebuah perserikatan, seperti sebuah organisasi, ya, atau perserikatan dari rakyat bersama-sama, ya, yang melindungi dan mempertahankan hak-hak masing-masing diri dan harta benda anggota-anggotanya, ya, untuk tetap hidup dan bebas merdeka, ya. Begitu juga Lodgeman, ya, juga mengatakan negara adalah organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tujuan, ya, dengan kekuasaannya menyelenggarakan, ya, kepentingan masyarakat, ya. Itu, ya, teman-teman. Jadi silakan teman-teman baca pengertian negara, tentunya masih banyak dari tokoh-tokoh lainnya. Kemudian istilah negara ini, ya, kalau kita lihat negara itu, ya, di Indonesia, ya, sebelum ada definisi negara kita mengenal namanya kerajaan, ya, keraton, gitu, ya. Di Arab, ya, dikenal dengan istilah daulah, ya, daulah Islamiyah, ya, daulah daulah lah, gitu, ya. Di Belanda, ya, itu cuma staat, ya, di Inggris state, ya, di Prancis etat, ya, bahasa Latinnya status atau statum, ya. Kalau di Itali namanya lo stato, ya. Jadi teman-teman silakan berbagai definisi negara, ya, istilah negara. Jadi kesimpulannya, ya, istilah negara sebagai pengertian yang menunjukkan organisasi, ya, bangsa yang bersifat teritorial, dari unsur wilayah, unsur bangsa, dan mempunyai kekuasaan tertinggi, ya. Jadi negara itu memiliki kekuasaan tertinggi, tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari negara, ya. Itu yang perlu kita pahami. Kemudian yang menyelenggarakan kepentingan bersama untuk mencapai tujuan bersama, ya, teman-teman, ya. Kemudian dari definisi tersebut kita bisa tafsirkan, ya, kita bisa kelompokkan, ya, kita bisa bagi-bagi, ya, istilah negara itu, ya. Pertama, negara sebagai penguasa, ya, artinya orang-orang yang memiliki kekuasaan tertinggi.
Kedua, negara sebagai persekutuan rakyat, artinya bangsa yang hidup di dalam wilayah tersebut. Ketiga, negara sebagai pemerintah. Nah, jadi antara negara dengan pemerintah ini memang hal yang tidak bisa terpisah gitu ya. Karena pemerintah ini dianggap sebagai agent representatif dari suatu negara ya. Keempat ya, negara adalah sebagai wilayah ya. Tentunya berbicara negara ya harus ada wilayahnya ya, harus ada teritorialnya ya, wilayah darat ya, wilayah laut ya, batas-batasnya jelas gitu ya. Tidak bisa negara ya, misalnya kita lihat ya negara apa ya yang sekarang diklaim ya Sunda Empire, mana wilayahnya gitu ya. Tentunya tidak memenuhi definisi kekuasaan, definisi rakyat, definisi wilayah ya. Yang kelima, adanya ya kekayaan ya negara berupa kas negara ya, fiskus ya, ataupun harta yang dipegang oleh penguasa itu ya teman-teman ya. Jadi negara dalam arti formil ya memiliki kekuasaan ya, memiliki kekuatan ya, memiliki pemerintahan ya. Jadi itu negara dalam arti formil ya. Kemudian negara dalam arti formil juga memiliki kewenangan ya untuk menjalankan paksaan fisik. Nah ini ya. Jadi salah satu ciri khas dari negara dalam arti formil memiliki kewenangan untuk memaksa secara fisik. Artinya melakukan upaya paksa, dan ini pun menjadi penegas bahwa upaya paksa ya, misalnya melakukan penahanan ya, membatasi kebebasan warga negara, itu cuma dapat dilakukan oleh negara sebenarnya dengan menggunakan alat-alat kelengkapan negara. Tidak boleh ya sembarangan gitu ya orang ya mau menahan ya, mau menangkap gitu ya, mau memenjarakan selain negara ya. Nah, negara dalam arti material kita kemarin sudah bahas juga banyak sekali, intinya sudah lebih luas lagi, tidak hanya memandang negara sebagai pemerintah, sebagai kekuasaan, sebagai wilayah, tapi tadi sebagai suatu persekutuan hidup ya. Nah, bicara tentang unsur-unsur negara ya di pertemuan yang ke-7 ini, teman-teman tidak boleh lepas dari yang namanya Konvensi Montevideo ya tahun 1933. Di mana itu Montevideo? Itu di Uruguay ya, di Uruguay tahun 1933 ya. Ada konvensi yang di situ ya dirumuskan apa itu suatu negara. Intinya ada 4 tadi ya, ada 5 sorry ya. Adanya penghuni atau rakyat ya, adanya wilayah ya, adanya kekuasaan tertinggi ya atau kedaulatan, adanya kesanggupan berhubungan dengan negara lain, dan yang kelima ya yang kemarin sudah kita bahas yang namanya pengakuan ya. Yang kelima ini merupakan ya syarat sekunder terbentuknya negara. Masih ingat kan di pertemuan beberapa itu? Nah, sedangkan syarat primer ini yang 1 sampai 4-nya ini ya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi keempat unsur pertama disebut sebagai unsur konstitutif ya, atau juga sebagai syarat primer ya. Sedangkan unsur kelima yang disebut dengan pengakuan disebut sebagai unsur deklaratif. Nah, ini teman-teman harus paham ya. Yang pertama, negara ditinjau dari unsur konstitutif tadi ya, dipandang sebagai satu kesatuan politis konkret, negara in concreto. Sedangkan negara sebagai konsep ilmu politik ya telah terwujud apabila unsur penghuni, wilayah, dan pemerintah telah terpenuhi. Jadi dalam bahasa ilmu politik ya, melihat negara itu lebih secara material, artinya tidak hanya ya melihat dari segi legal ya, aspek konstitutifnya, tapi juga lebih kepada aspek sosiologis ya. Apabila sudah ada penghuni ya, rakyat ya, kemudian wilayah dan pemerintah, maka itu sudah bisa dikatakan negara. Nah, kita bicara tentang penghuni ya atau penduduk. Jadi penduduk adalah semua orang yang pada waktu tertentu mendiami suatu wilayah negara ya. Disebut juga sebagai rakyat ya. Nah, tapi yang paling penting yang teman-teman harus paham pada kita sebagai mahasiswa hukum, definisi ya penduduk, penghuni, rakyat ini ditinjau dari segi hukum ya, ini ya sebenarnya merupakan istilah dari warga negara ya. Jadi warga negara inilah yang sangat penting karena ya di sini akan ada perikatan hukum antara rakyat dengan negara dalam bentuk istilah warga negara. Jadi seluruh individu yang mempunyai ikatan hukum dengan suatu negara tertentu ya. Jadi memang definisinya khusus, yaitu warga negara. Nah, jadi dalam suatu negara ya ada penduduk, ada warga negara, dan ada yang bukan warga negara. Yang bukan warga negara ini disebut dengan orang asing gitu ya. Secara formilnya bisa kita lihat dengan KTP-nya ya. Kita lihat kalau udah punya KTP ya dia berarti warga
warga negara atau sudah punya paspor ya. Orang asing ya tentunya yang paspornya ya atau warga negaraannya bukan di tempat dia berdiam gitu ya teman-teman ya. Kemudian warga negara dibagi lagi menjadi dua, yaitu warga negara asli dan warga negara keturunan asing gitu ya. Jadi kemudian untuk menentukan keluarga negaraannya di dalam kasanah ilmu negara ya kita minimal mengenal dua tipe keluarga negaraan. Pertama berdasarkan kelahiran, ya yang kedua berdasarkan naturalisasi. Berdasarkan kelahiran ini dibagi dua lagi, yaitu ius sanguinis dan ius soli ya. Ius sanguinis artinya menurut darahnya, ius soli menurut tempat kelahirannya. Kalau naturalisasi ya ini berdasarkan pengakuan berdasarkan proses hukum ya, yaitu ya perbuatan hukum yang menyebabkan seseorang memperoleh kewarganegaraan. Misalnya di Indonesia ya kita lihat dengan cara perkawinan ya, ataupun dengan permohonan kepada negara ya. Misalnya kita banyak di bola ya, di sepak bola itu kan dulu sempat ya ketika ya ramai-ramainya naturalisasi ya pemain-pemain asing ya, ada berapa tuh ya dari Uruguay itu ya, ada Ronaldo atau siapa gitu ya, ada Ivan Bahdim. Nah kalau Ivan Bahdim ini sebenarnya tidak naturalisasi murni ya, karena dia masih berdarah Indonesia. Jadi dia masih ius sanguinis ya, masih ius sanguinis ya. Nah, cuma memang secara administratif dia tercatat di Belanda gitu ya, tapi karena Indonesia tidak menganut dui kewarganegaraan, maka dia harus memilih ya. Nah, pada waktu dia dulu kecil dia milih Belanda, tapi ketika dia kemudian sudah kembali ke Indonesia ya, merasa ingin ya berjuang di Indonesia ya, kemudian dia akhirnya memilih naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Itu teman-teman ya. Saya kira itu untuk warga negara, silakan dilihat di slide ya. Kemudian untuk wilayah, untuk wilayah nanti kita akan bahas di sesi tersendiri di pertemuan berikutnya, karena ini sangat penting sekali, karena ini aspeknya dengan kewenangan ya menegakkan hukum ya. Karena di dalam wilayah inilah ya suatu hukum publik bisa ditegakkan ya. Wilayah ini apa ya? Jadi wilayah ini adalah unsur mutlak dari negara ya. Jika penduduk tadi merupakan dasar personil suatu negara, maka wilayah adalah ya landasan material ya atau landasan fisik negara. Jadi luas wilayah ditentukan oleh batas-batasnya. Di sini kita nanti akan bahas dari kacamata hukum laut ya. Kalau itu batas-batas laut ya. Misalnya ya batas laut teritorial ya, batas laut wilayah ya, batas laut zona ekonomi eksklusif, batas laut landas kontinen sampai batas laut internasional. Itu kita orang hukum harus tahu sehingga kita bisa memahami di mana hak-hak negara ya, di mana suatu negara bisa melakukan penegakan hukum, di mana tidak ya. Karena itu nanti tergantung pada zona-zona wilayah ya yang ada sesudah zona wilayah suatu negara. Itu penting, nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi intinya itu ya, wilayah ada 3, wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara. Untuk wilayah darat ini sudah jelas ditentukan oleh perbatasan dengan negara tetangga ya. Untuk Indonesia berbatasan dengan Malaysia, misalnya di di Etikong ya. Untuk di Papua ya, di berbatasan dengan Papua Nugini ya. Untuk di Nusa Tenggara Timur ya, di Tambua ya, berbatasan dengan negara Timor Leste. Kemudian untuk perbatasan darat ya, untuk perbatasan laut kita juga berbatasan dengan Australia ya, di sebelah selatan ya. Kemudian di sebelah utara kita juga berbatasan dengan Malaysia ya. Kemudian ada wilayah laut ya, dan juga ada wilayah udara. Nanti kita akan bahas khusus mengenai wilayah ini sangat penting sekali ya, karena ini nanti ada kaitannya dengan bagaimana penegakan hukum ya harus dilaksanakan. Ya, wilayah laut. Intinya untuk wilayah laut ya, ini adalah ya kita menggunakan yang namanya hukum laut internasional ya, UNCLOS ya, United Nations Convention Law of the Sea. Itu diberikan untuk negara pantai itu seperti Indonesia, negara kepulauan, negara pantai, diberikan laut wilayah yaitu 12 mil ya. Milnya ini nautical mile ya, bukan mil darat tapi mil laut. Itu 1852 meter atau 1,8 km. Jadi hampir 2 kilo ya. Jadi 12 mil ya kira-kira 24 km lah. Jadi itu dihitung dari ya garis laut, ya garis pantai terluar.
Sebelumnya kita pakai yang 3 mil ya, sebelum adanya UNCLOS. Karena sudah ada UNCLOS ini di tahun 1982 ya, kita mendapatkan tambahan wilayah laut yang sangat signifikan. Kalau sebelumnya hanya 3 mil, itu di tengah-tengah ya perairan Indonesia itu ada perairan internasional dan itu sangat membahayakan kedaulatan. Saya kira itu nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya untuk laut, untuk pemerintahan ya. Kita harus paham di sini ya. Jadi untuk unsur yang ketiga ya, tadi kan adanya warga negara, rakyat, adanya wilayah, dan ketiga adanya pemerintahan atau kedaulatan ya. Jadi yang disebut dengan kedaulatan ini adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ya. Bisa teman-teman baca ya. Jadi kedaulatan di sini bersifat asli ya, tertinggi dan tidak dapat dibagi ya. Berikutnya tentang teori kedaulatan yang kemarin sudah kita bahas banyak sekali ya. Ada teori kedaulatan Tuhan, kedaulatan rakyat, dan juga kedaulatan negara, kedaulatan hukum ya. Silakan nanti teman-teman lihat lagi ya. Nah, yang keempat unsurnya yaitu kesanggupan mengadakan hubungan lain ya dengan negara, hubungan dengan negara-negara lain ya. Misalnya hubungan ekonomi, hubungan politik, dan hubungan keamanan. Disebut juga dengan pengakuan. Nah, ini unsur yang kelima, yang terakhir pengakuan ya, yaitu pengakuan atau deklaratoir, yaitu pengakuan suatu negara terhadap negara lain ya, memungkinkan adanya hubungan diplomatik, perdagangan, dan pertukaran budaya. Inilah merupakan unsur kelima yang menjadi unsur yang sempurna apabila suatu negara sudah memiliki kelima unsur tersebut ya. Saya kira itu ya contohnya. Misalnya Taiwan ya, karena tekanan Republik Rakyat Cina tidak diakui sebagai negara. Jadi dia sudah memenuhi 4 unsur ini, sudah punya rakyat, sudah punya sudah punya pemerintahan ya, sudah punya kedaulatan ya, sudah punya wilayah, sudah bisa melakukan hubungan ya dengan negara-negara lain, tapi dia tidak memiliki yang namanya pengakuan ya, karena memang ya ditekan ya oleh kondisi politik ya, di kondisi kekuatan pada saat itu tidak diakui sebagai negara. Itu juga Palestina misalnya ya. Jadi ada pengakuan secara de facto dan ada pengakuan secara de jure. Secara de facto sudah ada ya, sudah menjalin hubungan ya, sudah sudah terbentuk, tapi secara de jure ya bisa saja belum diakui secara juridis. Saya kira itu teman-teman untuk pertemuan ini unsur-unsur negara ya. Sekarang saya akhiri ya, nanti di pertemuan berikutnya ya, pertemuan ke-8 kita akan bahas lebih jauh tentang wilayah ya, terutama tentang wilayah ini sangat penting sekali. Baik, saya akhiri ya, kita selamat berjumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.